Selamat siang teman-teman, perkenalkan nama saya Christine Angela Ersigova dari Universitas Mula Warman Fakultas Ilmu Budaya, jurusan Sastra Inggris. Hari ini saya akan mereview mata kuliah Hutan Hujan Tropis, bab 8 dengan judul Upaya Pelestarian dan Keberlanjutan Budaya di Lingkungan Hutan Tropis Lembap, Kalimantan. Antroposentrisme dan modernitas merupakan faktor determinan dalam mempengaruhi perubahan kebudayaan di lingkungan hutan tropis Kalimantan. Dalam hal ini, pemanfaatan sumber daya hutan dan sumber daya alam secara umum dapat dibedakan ke dalam beberapa fase atau era di Kalimantan. Masa nomaden dan berladang berpindah. Praktik hidup nomaden dan kegiatan berladang berpindah berlangsung di masa prakolonial hingga kini. Akan tetapi, di masa sekarang, masyarakat nomaden dan berladang berpindah semakin sedikit di Kalimantan, terutama pola hidup nomaden. Hanya sedikit komunitas masyarakat Dayak yang masih mempraktikannya. Sebagian besar masyarakat pedalaman Kalimantan, khususnya masyarakat Dayak, telah memilih pemukiman menetap dan pekerjaan tetap. Era pertambangan minyak dan batu bara. Era pertambangan minyak dan batu bara dimulai di era kolonial. Di Kalimantan Timur, minyak pada mulanya ditambang oleh Belanda di Sanga-Sanga, Balikpapan, dan Tarakan. Bahkan Balikpapan dan Tarakan dikenal dengan kota minyak. Artinya, kota Balikpapan dan Tarakan tumbuh dan berkembang karena adanya aktivitas pertambangan minyak di masa kolonialisme Belanda dan Jepang hingga kini. Untuk pertambangan batu bara, Lohulu adalah kecamatan di Kutai Kartanegara sebagai situs tua pertambangan batu bara. Pertambangan batu bara di Lohulu dimulai sejak masa kolonial. Hingga kini, wilayah konsesi batu bara semakin meluas, termasuk di Samarinda sendiri. Potret pertambangan batu bara di Kalimantan Timur dan Utara mendapat kritik keras dari kalangan pegiat lingkungan karena daya rusak lingkungan dan korban anak mati di lubang tambang yang sudah mencapai 35 orang sampai tahun 2020. Industri kayu banjir kap dan pemanfaatan hasil hutan. Era banjir kap ini dikenal sebagai membanjirnya industri perkayuan di Kalimantan, khususnya di Kalimantan Timur. Christoph Obezinski 2003 dalam disertasinya di Universitas Amsterdam berjudul Logging in East Kalimantan, Indonesia, The Historical Experience of Illegality mendokumentasikan dan menggambarkan bagaimana proses perambahan hutan di Kalimantan. Perambahan hutan untuk menghasilkan sumber daya hutan berupa kayu tersebut menurut Obezinski ditempuh secara legal maupun ilegal. Izin konsesi hutan adalah hal yang paling banyak diberikan oleh pemerintah kepada pengusaha khususnya sejak era Presiden Soeharto. Era kelapa sawit. PTPN 6 merupakan pengelola awal sawit di Kalimantan Timur. Perkebunan kelapa sawit di Kalimantan Timur dimulai sejak tahun 1982. Pada tahun 1980-an, luas lahan sawit sekitar 294.000 hektar. Luas lahan berkembang pesat sampai Era kelapa sawit. PTPN 6 merupakan pengelola awal sawit di Kalimantan Timur. Perkebunan kelapa sawit di Kalimantan Timur dimulai sejak tahun 1982. Pada tahun 1980-an, luas lahan sawit sekitar 294.000 hektar. Luas lahan berkembang pesat sampai pada 2009, yakni ketika menembus angka 7,32 juta hektar. Produksi sawit mencapai angka 31,5 juta ton dengan persentase 80% diekspor ke luar negeri. Dengan kata lain, sekitar 21,5 juta ton produksi sawit di Indonesia diekspor ke luar negeri. Seperti India, Cina, Eropa, merupakan target negara impor sawit Indonesia. Era ekowisata dan wisata budaya. Era ini telah menandai perjalanan bagaimana alam di lingkungan hutan tropis Kalimantan telah dimanfaatkan oleh manusia. Baik manusia yang telah lama mendiami Pulau Kalimantan, khususnya di Kalimantan Timur, maupun yang datang belakangan untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam di Kalimantan. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menjadikan wisata alam dan wisata budaya sebagai alternatif masa depan ekonomi Kaltim pasca tambang.
Berbagai program wisata berikut tayangan alam dan budaya di Kalimantan Timur telah ditayangkan dan dipromosikan. Program-program televisi seperti Jak Petualang dan My Trip My Adventure beserta program petualangan sejenisnya telah mengeksplor alam dan budaya di lingkungan hutan tropis Kalimantan. Selain promosi tersebut, terdapat pula berbagai festival budaya era ekowisata dan wisata budaya. Era ini telah menandai perjalanan bagaimana alam di lingkungan hutan tropis Kalimantan telah dimanfaatkan oleh manusia. Baik manusia yang telah lama mendiami Pulau Kalimantan, khususnya di Kalimantan Timur, maupun yang datang belakangan untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam di Kalimantan. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menjadikan wisata alam dan wisata budaya sebagai alternatif masa depan ekonomi Kaltim pasca tambang. Berbagai program wisata berikut tayangan alam dan budaya di Kalimantan Timur telah ditayangkan dan dipromosikan. Program-program televisi seperti Jak Petualang dan My Trip My Adventure beserta program petualangan sejenisnya telah mengeksplor alam dan budaya di lingkungan hutan tropis Kaltim. Selain promosi tersebut, terdapat pula berbagai festival budaya yang menyatukan alam, hutan, dan sungai di Kalimantan Timur. Sebut saja misalnya Festival Erau di Tenggarong dan Festival Mahakam di Samarinda adalah pagelaran tahunan untuk mengajak para wisatawan untuk datang ke Kaltim. Upaya mencegah lagu deforestasi dan degradasi lingkungan. Terdapat beberapa program dari pemerintah dan masyarakat sipil, khususnya NGO, Non-Government Organization atau LSM, lembaga swadaya masyarakat, dalam upaya melestarikan hutan Kalimantan. Pengerusakan lingkungan, khususnya pengurangan area hutan atau deforestasi dan degradasi lingkungan merupakan agenda-agenda yang menjadi fokus dari program-program tersebut. Beberapa program tersebut antara lain yakni program reboisasi, program Kaltim Go Green, dan konservasi hutan. Reboisasi dan Kaltim Go Green adalah program pemerintah provinsi dan kabupaten di Kalimantan Timur. Sementara itu, untuk program konservasi pada umumnya adalah program kerjasama antara pemerintah daerah, NGO internasional yang bergerak di bidang konservasi, dan masyarakat setempat. Keberadaan taman nasional seperti Taman Nasional Kutai di daerah Kutai Timur, Kalimantan Timur, dan Taman Nasional Kayang Mentarang di Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara merupakan contoh keberadaan konservasi hutan tropis untuk menekan laju deforestasi tersebut. Pelestarian dan keberlanjutan, sustainability budaya, pelestarian dan keberlanjutan budaya hutan tropis lembap Kalimantan. Dari sekian banyak program pelestarian alam di Kalimantan, sesungguhnya kearifan lokal dan kearifan lingkungan masyarakat Kalimantan sendirilah yang telah terbukti menjaga kelestarian alam Kalimantan. Sayangnya, pola penggunaan kekayaan alam di lingkungan hutan tropis Kalimantan oleh masyarakat lokal, khususnya masyarakat Dayak, tidak diadopsi oleh pihak luar yang cenderung bersifat ekstraktif dan menggunakan kekayaan alam di Kalimantan. Padahal, masyarakat Dayak, khususnya Dayak Kenyah, di Kalimantan Timur dan Utara telah berabad-abad hidup berdampingan dan menyatu dengan alam di Kalimantan. Keakraban dengan hutan dan sungai telah membuat masyarakat Dayak di Kalimantan mampu mewujudkan sustainabilitas atau keberlanjutan pemanfaatan alam. Yang saya dapatkan dari bab ini adalah hutan adalah sebagai penyuplai kebutuhan manusia. Jika diekstrak secara habis-habisan dan ekosistemnya dirusak, maka dapat dipastikan kehidupan manusia juga perlahan-lahan akan punah. Jadi yang ingin saya sampaikan adalah berhentilah membuang sampah sembarangan, berhentilah membuang limbah sembarangan, berhentilah untuk merusak hutan. Segeralah perbarui, tanamlah pohon, jagalah lingkunganmu. Jangan menunggu untuk melakukan sesuatu hal yang besar, tapi lakukanlah dulu itu dari dirimu sendiri. Lakukanlah itu dari kemauanmu sendiri. Jangan buang sampah sembarangan, banyak menanam pohon, dan jagalah lingkungan. Terima kasih.